kita mengenali penyakit jantung itu sebenarnya apa sih gitu ya. Kalau yang sifatnya mendadak itu bisa terjadi, yang paling banyak itu adalah serangan jantung koroner, yang paling banyak gitu ya. Yang tadinya sehat-sehat datang masih bisa hehe, tiba-tiba nggak ada gitu ya. Itu paling sering adalah penyakit jantung koroner. Disebut koroner tuh namanya atau jantungnya aja atau di pas bagian mana tuh Teh? Ya, jantung koroner itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung kita. Dan dia itu sangat-sangat krusial ya. Kita kalau dari kita lahir, bahkan dari kita masih embrio janin itu ya, yang pertama terjadi adalah heartbeat atau jantungnya itu berdenyut. Bahkan manusia ya akan selesai di dunia itu kalau jantungnya berhenti dan dia tidak pernah beristirahat. Jadi betapa pentingnya si jantung koroner yang memperdarahi otot jantung kita untuk bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi paling penting itu adalah salah satunya adalah pembuluh darah koroner. Tapi beda lagi kasusnya kalau yang atlet lagi lari di sepak bola, atlet sehat, kemarin bulu tangkis ya, atlet bulu tangkis tiba-tiba meninggal usianya masih muda gitu ya, atau mungkin beberapa pemain sepak bola tiba-tiba sudden death, cardiac arrest gitu ya. Nah itu harus dicurigai jangan-jangan adanya kelainan listrik jantung atau aritmia kita bilang gitu ya. Terus kalau bicara sebenarnya di antara kita nih ya, apakah tadi ada om, ada tante, ada kakak atau adik, tapi yang punya potensi kena resiko tuh sebenarnya siapa? Apakah yang kecil seperti saya gitu ya, atau yang agak berisi seperti Mbak Rahma ini? Gimana tuh? Ya, jadi kalau faktor risiko, kalau kita sebenarnya penyakit jantung itu bisa mengenai usia dari lahir sampai usia tua, tentu dengan jenis penyakit yang berbeda, jadi sangat bervariasi sekali gitu ya. Kalau yang dari lahir tentu biasanya adalah penyakit jantung bawaan. Ya, hari ini saya baru dapat pasien usianya 30-an, dia datang keluhannya sesek katanya gitu. Ternyata begitu dicek, dia nggak tahu kalau punya penyakit jantung bawaan. Usianya sudah hampir 30 tahun gitu ya. Tapi kalau kita bicara penyakit-penyakit yang tadi cukup banyak terjadi seperti penyakit jantung koroner, itu usia yang biasanya banyak terjadi itu kalau pada perempuan biasanya sesudah masuk ke fase menopause. Gitu ya. Jadi artinya kalau teteh aja ya biar merasa muda ya, walaupun tadi udah masuk ke pralansia gitu ya. Jadi kalau sudah masuk fase menopause, tentu saja kita memang, karena kita sudah tidak ada estrogen. Jadi estrogen itu sebenarnya baik kalau pada wanita yang masih usia reproduktif. Jadi jarang orang perempuan usia reproduktif yang kena serangan jantung itu jarang sebenarnya. Kenapa? Karena dia masih punya estrogen. Tapi dengan perubahan zaman, pola makan, pola hidup, usia yang masih reproduktif pun juga mulai meningkat kejadian penyakit jantung koronernya gitu ya. Bagaimana dengan bapak-bapak? Yang bapak-bapak memang risikonya lebih tinggi daripada perempuan gitu. Berapa kali lipat tuh biasanya? Akan menjadi sama kalau bapak-bapak itu risikonya lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya sih tidak ada cut off-nya berapa kali lipat ya, apakah menjadi 2 kali sih sebenarnya tidak, hanya dibilang risiko yang lebih tinggi dari ibu-ibu gitu ya. Tetapi begitu ibu-ibu masuk menopause risikonya akan menjadi sama. Waduh. Dan faktor risiko ini share ya, jadi ada yang orang jadinya stroke, orang jadinya serangan jantung koroner, sebenarnya risk factor-nya sama. Ya, kita punya risk factor yang tradisional, kita punya risk factor yang tradisional tadi yang tidak bisa dikontrol. Contohnya tadi usia, jenis kelamin, genetik gitu ya. Genetik tuh tidak semua orang kita bilang keturunan penyakit jantung ya, tidak semua. Ntar ada yang bilang, oh iya om saya penyakit jantung, saya jangan-jangan punya jantung, tidak. Yang kita bilang keturunan itu kalau orang tua kita, orang tua kandung, ya, kakak atau adik, dia sudah pernah di bypass atau sudah pernah dipasang ring atau ada sudden cardiac death yang curiga karena jantung yang terjadi di bawah 55 tahun, atau kalau perempuan dulu 65 tahun. Jadi kalau ada itu kita nggak ini ada history-nya nih. Tadi ngomongin ada bawaan jantung gitu ya, misalkan punya penyakit jantung bawaan, itu terdeteksinya biasanya pada waktu lahir atau gimana tuh dok?
Ya, ada yang terdeteksi pada waktu lahir, ada yang tidak. Ya, ya tadi sebenarnya ada, kan kita punya kelainan bocor serambi jantung atau kelainan bocor bilik jantung kalau masih ingat biologi gitu ya. Istilahnya apa itu? Ada atrial septal defect atau ventricular septal defect atau persistent ductus arteriosus, jadi itu penyakit jantung bawaan. Biasanya sih bisa terdeteksi pada dari lahir atau pada usia anak-anak. Tapi memang ada penyakit jantung yang kan kalau mungkin orang awam taunya sakit jantung tuh pasti biru-biru gitu ya anaknya, ini tidak. Jadi ada penyakit jantung yang masih anak itu dia tidak biru ya. Jadi terdeteksinya insidental aja apa tidak sengaja ketahuan. Ya, baik. Ya, tadi dokter sempat membahas tentang gaya hidup sehat kita juga sangat berpengaruh. Mungkin ini Teh Rahma nih bisa langsung membahas sebenarnya dimaksud dengan gaya hidup sehat itu, pola hidup sehat itu yang kayak gimana sih? Karena kita kan taunya cuma makan 3 kali sehari itu cukup gitu, kayak gimana? Baik, saat ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Rahma Safira Arifianti terkait dengan gaya hidup sehat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang bisa dibilang sehat itu gimana? Ya, mungkin selama ini kita udah makan 3 kali sehari, oke. Terus cemilan dua kali dalam sehari, oke. Udah nih kayaknya udah hidup sehat, tapi kan kita harus lihat dulu komposisi yang dimakannya tadi apa kalau dari segi makanan. Terus kita juga lihat aktivitas kita sehari-hari nih. Kalau misalnya kita aktivitas fisiknya cukup kuat, kayak misalnya kita berolahraga atau misalnya kita kayak tadi ya dok ya yang aktif banget, atlet kayak gitu. Kalau misalnya makan 3 kali sehari apakah cukup bermainnya? Kalau atlet enggak ya, nanti lulus ya, nanti lulus butuh lebih banyak ya. Iya, nanti butuh lebih banyak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya, dia mah makannya 4 kali teh, lihat menisa mentum gitu, cina. Makan telurnya sampai 12. Makan telurnya sampai 12 ya gitu. Itu gimana? Nah kita lihat dulu misalnya, kalau misalnya dia atlet, apalagi atlet yang badminton gitu ya, yang memerlukan stamina gitu ya, stamina yang ekstra itu memang perlu ya makan gitu, nggak masalah kalau apalagi dia atlet sumo ya. Kalau atlet sumo misalnya makan 3 kali, makannya 2 centong, lulus keburu kedorong keluar ya Bu ya. Jadi 2 centong tembok biasa. 2 centong tembok. Jadi memang gaya hidup sehat itu memang sudah diatur oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, itu ada 10 pesan gizi seimbang. Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu kita harus syukuri dan nikmati gitu ya. Syukuri dan nikmati makanan kita. Jadi kita tuh makan tuh harus mindful kalau misalnya zaman sekarang mah Bu. Jadi mindful itu kayak gimana sih? Kita tuh kalau misalnya sekarang ya makan, Bapak Ibu suka nggak sih ngelihat orang yang makan sambil lihat HP? Banyak banget. Banyak ya, sambil scroll TikTok gitu ya. Jadi nggak kerasa, udah habis, asa belum kenyang, nah nambah lagi gitu ya. Atau misalnya, kok asa belum makan gitu ya, jadi makan lagi gitu karena lupa gitu kalau dia tuh udah pernah makan, karena pas lagi makan tuh dia gak menikmati dan gak fokus. Iya, gak fokus gitu. Jadi lebih ada baiknya yang pertama itu pesan umum gizi seimbang itu memang syukuri dan nikmati gitu ya. Jadi memang kita harus mindful. Jadi pas ngambil juga nanti pas ngalas gitu ya Bapak Ibu, maaf ini sambil bilingual ya, Jerman sama bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Jerman ngalas sama bahasa Indonesia ya. Di Sumedang teh. Alhamdulillah Majalaya. Oh, iya. jadi pas ngalas teh kita tahu berapa kebutuhan kita. Misalnya kita selama ini biasanya butuhnya 2 sendok makan, 2 centong nasi misalnya. Terus kalau kita gak mindful, jadi kita teh ngambilnya banyak, udah asal lapar tadi mah. Terus pas sambil scroll TikTok ternyata jadi gak habis. Atau bisa jadi kebalikannya, kalau misalnya 2 sendok makan nih, terus ternyata kurang gitu, padahal itu memang kebutuhannya 2 centong nasi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus makan beraneka ragam makanan pokok. Nah selama ini Bapak Ibu masih makannya ini Bu, rice, nasi ya. Padahal makanan pokok tuh ada banyak ya Bapak Ibu, ada apa aja, roti, betul, kentang, mie soa, banyak ubi ya, sampe. Nah itu kan kita harus mencoba gitu ya. Jadi nggak cuma 1 hari tuh nasi aja gitu, kayak bosen misalnya nasi aja, nanti mau diet gitu.
Tapi gimana ya kalau misalnya diet, satu singkong cukup nggak ya digantikan dengan 1 centong nasi? Nah nanti kita bahas di konseling ya Bapak Ibu kalau misalnya mau gitu ya, nanti konseling gizinya mari diramaikan gitu ya, untuk membahas berapa banyak sih gitu ukuran pengganti ya. Ukuran pengganti misalnya roti 1 lembar cukup gak teh untuk 1 centong nasi? Nanti kita bahas ya. Sebenarnya 1 centong nasi itu setara dengan 3 lembar roti. Gitu. Jadi kalau misalnya kita makan 1 centong nasi terus diganti 1 lembar roti aja, kan jadi nggak kenyang sepertiga, ya. Iya, jadinya baru sepertiga. Aduh, ini jadi nggak akan cukup gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, yang ketiga dan ini penting juga, yaitu kita harus membaca label makanan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya beli-beli gitu ya makanan, kita asal nu promo. Aku juga ya Bu ya kalau misalnya itu modal diskon bener, modis banget kita asal nu promo. Oh ini yang paling murah jangan diambil. Tapi kita harus melihat nih berapa kandungan gula, terutama ya garam dan lemaknya gitu, karena mungkin di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini tuh kita harus bekerja ekstra gitu ya untuk memilih makanan gitu. Kalau misalnya ke anak bayi mah masih nggak apa-apa ya Bu ya, dikasih otak sapi juga bagus untuk MPASI ya. Tapi kalau misalnya kita dikasih otak sapi, Masya Allah, tabarakallah, harus berolahraga lagi ya. Apalagi jeroan ya. Jadi kita nggak suka, bagus Bu, nggak apa-apa. Senangnya luaran. Tapi luaran juga ada yang berbahaya, nanti kita boleh dibaca di leaflet ya Bu ya. Okay. Nah terus habis gitu yang keempat kita singkat-singkat aja ya Bu ya. Siap. Nah yang keempat ini tuh ternyata kita harus biasakan sarapan. Makan pagi ya. Jadi selama ini kan mungkin udah biasa gak makan pagi teteh gitu ya Ibu. Udah biasa dah atuh paciweuh gitu ya. Teteh catat salahnya. Iya, wajib sarapan tuh. Kenapa sih diwajibkan sarapan gitu ya? Karena kan pagi-pagi kita tuh memang kan masih kosong gitu ya Bu ya perut teh. Cuman kan nanti kalau misalnya udah beraktivitas teh asa kerasa lapar, jadi teh nanti jam 8 udah makan misalnya, ngemil misalnya, terus habis gitu jam 9 ngemil lagi. Ngemilnya kan kita biasanya ya Bu, bala-bala gitu ya, mendoan mah gitu ya. Jadi betul, jadi kayak ngemilnya juga bukan telur yang misalnya telur pakai susu gitu ya, kan enggak madu, ya gitu telur ya? susu madu enggak gitu. Jadi ngemilnya kadang kita juga yang ada gorengan gitu. Jadi kalau misalnya kita gak sarapan, nanti kebutuhan kita tuh kemungkinan besar akan berlebih gitu. Karena kan kita gak sarapan nih, jadi kayak lambung kita teh kayak lapar gitu, udah diisi bala-bala satu mah asa nggak cukup ya gitu. Terus nanti udah tahu-tahu jam 12 jam makan siang kita jadi akan cenderung lebih banyak ngambilnya gitu ya, ngalasnya misalnya langsung pesan 2 porsi Pak nasi padang gitu ya, dah lapar tadi belum sarapan ya, 2 porsi Pak nasi padangnya gitu, pas udah dimakan nasi padang tunduh ya Bapak Ibu, terus ngantuk. Terus habis gitu jadi tidur, jadi tidak beraktivitas ya. Terus habis gitu nanti sore kita makan lagi, ada yang lewat mang gorengan teh, baru udah dasar. Mang mau 1 bala-bala sama gehu, cuman 2 Bu, enggak, sama cireng sama pisang goreng ya. Udah pakai enteh enak, lagi hujan ya. Terus nanti malamnya ada mie tek-tek, mang mie tek-tek 1 ya. Jadi kan itu udah banyak banget ya Bapak Ibu, sedangkan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik gitu. Nah yang kelima ya Bu ya, ini yang kelima. Yang kelima itu ada biasakan aktivitas fisik. Nah kenapa sih harus dibiasakan aktivitas fisik gitu? Aktivitas fisik itu apa dan berapa lama? Nah untuk anjuran dari Kemenkes sendiri atau Kementerian Kesehatan itu minimal 30 menit setiap hari gitu. Ibu-ibu pernah dengar ada artis yang dietnya jalan aja? Katanya ya, jalan bisa turun berat badannya. Nah kalau misalnya memang jalan, betul. Jadi memang kalau misalnya jalan konsisten selama misalnya 5 kilo jalan gitu ya, konsisten setiap hari. Jalannya bukan di mall, bukan? Bukan ya? Dong ya, bukan di mall. Kalau di mall nanti ada yang kosong juga selain perut. Beda. Iya ada yang kosong juga selain perut, dompet ya. Gitu, jadi memang harus dibiasakan aktivitas fisik gitu. Gak usah yang ribet-ribet, saya mau tenis, saya mau ini. Jangan dulu ya, kalau misalnya bisa jalan ya.
Murah banget ya. Oh sebenarnya iya. jarang ya. Tenis meja, tenis meja ya di gedung serbaguna RW ya ada tuh, boleh itu. Atau misalnya saya saya mau gaya ini mah saya mau badminton gitu-gitu. Nah itu kita harus mengukur kemampuan juga ya Bu. Jadi kayak misalnya, oh ya udah nggak apa-apa mampunya memang jalan ya nggak apa-apa misalnya gitu. Mampunya memang main tenis misalnya ada waktu atau misalnya ada kesempatan main tenis, mangga gitu ya. Terus yang keenam nih, kita harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak gitu ya. Dan ternyata memang Kementerian Kesehatan itu sudah detail banget untuk hal ini gitu. Sekarang tuh udah ada imbauan kalau misalnya gula itu kurang dari 50 gram aja seharinya baiknya. Kurang dari 50 gram itu segimana sih? Kurang lebih 4 sendok makan. Maksimal ya? Iya maksimal. Jadi kalau misalnya boba-boba gitu ya, kan itu udah berapa sendok makannya gulanya ya, misalnya minuman-minuman gitu ya. Minuman-minuman. Nah, sekarang memang tantangannya lebih banyak lagi karena kan memang kita gampang ya Bu gitu, maksudnya udah ditemukan di mana-mana tempat-tempat minuman seperti itu gitu ya. Tempat-tempat minuman seperti itu udah ditemukan di mana-mana. Jadi kita kalau bahasa Jermannya mah ngingkik juga jadi gitu ya, ngingkik juga jadi gitu. Nah, itu tuh yang harus jadi bahaya. Terus kalau misalnya garam itu ternyata cuma 1 sendok teh setiap hari kata Kementerian Kesehatan gitu ya. 1 sendok teh setiap hari itu segimana? Ya 1 sendok teh muncul gitu ya. Catat ya Teteh jadi 4 sendok makan gula maksimal. Betul, maksimal. Jadi kalau dia senang makan teh manis 4 kali itu 1 sendok pagi. Betul. Sekali sendok 4 sendok gelas. Iya, bukan itu salah ya kalau kata TikTok mah ya. Salah. Nah, kalau misalnya yang tadi lemak ya, lemak itu 5 sendok makan per harinya gitu ya. 5 sendok makan teteh, aing ngegoreng hayam juga gak mungkin atau 5 sendok makan. Jadi 5 sendok makan itu untuk penyerapan di lemaknya. Oh, penyerapannya. Betul, penyerapannya di lemaknya itu sekitar 5 sendok makan kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya yang tinggi tepung yang digoreng dengan tepung dan deep fry ya Bu ya, deep fry itu maksudnya digorengnya benar-benar dari minyak yang banyak gitu ya. Nah itu tuh biasanya penyerapannya tinggi, bisa 2,5 sampai 3 fried chicken betul. Ya Jadi makanya gorengan-gorengan itu tuh kenapa sih kok gak sehat gitu ya? Karena memang penyerapan di lemaknya itu tinggi gitu. Jadi dia menyerap lemaknya tinggi sehingga konsumsi ke kita jadi lemaknya berlebih gitu ya. Nah tadi itu baru sampai nomor berapa Bu? Sampai lupa. 6 ya. 7. Nah sekarang yang ke-7 itu kita harus membiasakan cuci tangan sebelum cuci tangan. Betul. Cuci tangannya tuh ada 5 waktu efektif gitu ya. Nah itu tuh cuci tangan tuh memang kadang suka dilupakan ya Bapak Ibu, ini ada karagok gitu ya lagi ngapain, ada gorengan ambil gitu ya. Padahal mah sebelum makan itu kita harus cuci tangan gitu ya. Kalau bisa cuci tangan dengan air mengalir dan sabun kayak gitu. 8. Nah yang ke-8-nya itu, nah di sini Bapak Ibu suka ini enggak sih kalau misalnya bentar saya jadi lupa kan jadi ini tuh nomor 8 ya Bu ya. Oke. Nah jadi nomor 8 itu kita harus biasakan juga mengkonsumsi protein yang tinggi. Karena seperti apa? Protein yang tinggi itu contohnya protein hewani gitu ya. Contoh kan protein itu ada 2, ya telur bisa. Terus kalau misalnya itu ayam juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lebih tinggi proteinnya mungkin ayam bagian dada. Makanya kalau misalnya orang yang nge-gym gitu ya Bapak Ibu, nge-gym itu kan suka bagian dadanya ya gitu ya, karena memang bagian dadanya itu tinggi protein kayak gitu. Biasakan konsumsi protein gitu. Nah terus habis gitu di sini pada suka ini enggak Bapak Ibu makan makanan yang seimbang, Empat sehat 5 sempurna. Nah ini tuh udah ketinggalan zaman. 4 sehat 5 sempurna teh. Kelahiran 75 maklum. Jadi sekarang mah kita update bareng-bareng ya. Jadi kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna ketinggalan zaman ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang 4 sehat 5 sempurna, bukan gitu. Kita lebih update. Itu tuh namanya gizi seimbang. Astagfirullah. Iya, gizi seimbang sekarang. Jadi gizi seimbang itu yang tadi ya semuanya yang 10 itu sama diatur lagi nih di piringnya. Kan kalau 4 sehat 5 sempurna mah cuman Bapak Ibu makan karbohidrat, protein, terus ada susu ya Bu ya. Susu terus sayur-sayuran gitu. Nah, kalau misalnya di gizi seimbang ini kita tuh
punya namanya isi piringku gitu. Isi piringku itu di sini bentuknya tuh kayak piring, nanti kita di konseling ya Bapak Ibu kalau misalnya itu. Jadi nanti di piringnya tuh dibagi-bagi gitu, udah diporsiin sama Kemenkes tuh. Jadi kalau misalnya yang mau diet untuk menjaga kesehatan, ya udah gitu, kasih aja isi piringku gitu. Saya suka bilang besok saya diet, saya juga suka bilang gitu. Iya, besok saya diet, gak apa-apa Bu. Tapi kita udah ada niatnya, yang penting kita harus eksekusinya ya Bu ya. Kalau misalnya, iya karena kan memang kalau diet itu butuhnya konsisten. Saya udah diet berapa hari Bu? 3 hari. Oh, 3 hari. Lumayan. Terus kalau misalnya kesana-sananya mah udah gak kuat ya asa capek, ternyata diet itu bisa menyenangkan kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, yang terakhir ini ya, yang terakhir gitu ya. Yang terakhir itu kita harus membiasakan minum apa coba? Air putih. Air putih dong ya. Kalau misalnya minum yang lain, air gula itu buat orang yang pingsan gitu ya. Kalau air gula ya. Nah, jadi minum air putih itu berapa banyak sih? 8 gelas satu harinya gitu ya. Kan kalau misalnya di 4 sehat 5 sempurna apa diatur harus minum air putih? Enggak ya. Jadi ternyata gizi seimbang itu sudah lengkap banget nih sekarang. Udah sama gaya hidupnya, pola hidup bersih sehatnya yang dari cuci tangan ya. Terus udah sama aktivitas fisiknya juga, udah sama makanan-makanan apa aja nih yang harus kita waspadai gitu. Sip. Wah, luar biasa. Boleh berikan aplaus untuk kedua narsum, izin. Baik Teh, ini semakin gemes aja nih, kita pengen tahu sebenarnya kalau bicara tentang usia kita tadi bukan cuman kesindir, kita tertampar ya, karena usia kita emang bener-bener premenopause. Jujur kayak saya nih ya, bukan promosi, saya tuh hampir head aja sekarang udah 2 bulan sekali. Astagfirullah gitu ya, udah mulai ngerasa gitu, dan ini teman-teman yang seusia tentunya ya. Ini gimana sih, kapan sebenarnya kita perlu periksa jantung gitu ya, dan bagaimana pemeriksaan yang harus dilakukan, apakah berapa lama sekali, apakah 1, 3, 6 bulan atau bagaimana, silakan Dok. Ya baik, mungkin untuk kita mulai mengenal kapan sih kita harus check up gitu ya, tentu saja kita harus mengenal kita ini punya faktor risiko apa. Harus diingat bahwa seperti hipertensi itu tidak ada gejala. Hipertensi itu dibilangnya silent killer, jadi dia tidak ada gejala, tiba-tiba orangnya stroke gitu ya. Jadi untuk tahu apakah kita hipertensi atau tidak, tentu kita harus mengukur gitu ya, mengukur tekanan darah secara benar. Ya, nggak boleh lagi lari-lari olahraga capek-capek atau habis marah-marah atau habis nonton sinetron yang bikin emosi gitu ya. Kemudian langsung dia tensi, Ipar adalah maut gitu. Emosi banget. Itu tensinya langsung naik gitu ya. Jadi tidak. Jadi kita harus mengukur dengan cara yang benar agar kita mendapatkan data yang akurat atau sesuai ya. Jadi pengukuran tekanan darah sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Zaman sekarang kan kita udah banyak yang punya tensi sendiri digital, gitu ya, tensi digital. Kemudian mungkin di klinik-klinik, apotek-apotek juga banyak. Tetapi pengukurannya itu harus diingat tidak bisa dalam 1 kali pengukuran. Idealnya berapa kali seminggu? Oke, jadi kalau kita mau mengukur tekanan darah, kita mengenal ada home blood pressure monitoring, ada office blood pressure monitoring ya. Jadi kalau home blood pressure adalah yang dilakukan di rumah sendiri secara mandiri. Kalau office itu adalah yang dilakukan kalau tadi ke rumah sakit, ke puskesmas, yang diukur itu adalah office blood pressure. Kadang-kadang orang lihat dokter, lihat pintu rumah sakit, tensi udah langsung naik. Itu kadang-kadang suka kayak gitu ya, udah takut duluan nih saya divonis gitu ya. Jujur saya juga gitu. Ya, nah makanya kita tidak bisa percaya dalam 1 kali pengukuran. Office blood pressure itu biasanya minimal 2 kali pengukuran, 2 kali pertemuan gitu ya. Dan sekali ukur itu tidak boleh 1 kali. Biasanya sekitar minimal 2 sampai 3 kali pengukuran. Baru kita bisa mengambil rata-rata 2 terakhir itu yang kita anggap tekanan darah yang akurat. Kalau home blood pressure, nah itu harus benar dalam hal pengukuran di rumah gitu ya. Pengukuran di rumah itu posisinya kayak Bapak Ibu duduk sekarang nih. Duduk rileks, kakinya dua-duanya ke lantai, punggungnya nyender ke belakang, posisinya duduk. Ya, kita mengukur di tangan kiri ya. Kemudian tidak boleh habis aktivitas, kalau habis aktivitas istirahat dulu 5 menit baru kita ukur gitu ya. Jadi diukur kemudian dicatat
Lalu 1 menit kemudian diukur lagi, kemudian dicatat. 1 menit lagi diukur lagi, dicatat. Sampai 3 kali. Bagusnya 3 kali, ya. Dan kita mengukur itu nggak perlu 1 bulan kita ukur, tapi kita ukur cukup 7 hari dan dilakukan pagi dan sore hari. Pagi sesudah buang air kecil, gitu ya. Nah nanti dihitung tuh rata-rata. Ada pasien saya rajin banget, dia tiap datang tuh kasih PR, dok ini tensi saya di rumah gitu ya. Untuk dia tahu bener nggak sih tekanan darah saya sudah terkontrol gitu ya. Atau kalau misalnya dia hipertensi, karena konsekuensinya apa? Kalau begitu hipertensi yang memang berisiko itu harus minum obatnya long life, seumur hidup gitu ya. Kenapa? Karena hipertensi tadi saya bilang silent killer, dia tidak ada sign, tidak ada gejala gitu ya, tidak ada yang sakit kepala tensinya naik, enggak ya. Jangan-jangan tensinya naik karena sakit kepala, bisa aja gitu ya. Jadi kita harus pastikan memang dia hipertensi atau tidak, karena kalau begitu hipertensi ya konsekuensinya ya minum obat seumur hidup, nggak bisa berhenti gitu. Dan kalau minum obat dipastikan mencapai target gitu ya. Jadi mencapai target berapa? Biasanya adalah di bawah 140/90, bagusnya memang 130/80 gitu. Baik, wah luar biasa. Sebenarnya kita masih banyak hal yang ingin ditanyakan ya Kang Teteh. Ini luar biasa, di tengah-tengah kita juga dari tadi standby ada Bapak Alit, Direktur dari Kardia. Hatur nuhun standby ya. Walaupun dari legendnya ini pada kemana ini teh sudah terwakili oleh teman-teman ya, ada di belakang ya panitia. Baik, ada beberapa hadiah insya Allah juga dari Kardia, dan ini silahkan sebelum dilanjutkan mungkin ada pertanyaan di tengah jalan. Oke, Teh Dini silahkan. Boleh langsung aja sayang. Stop. Maju aja. Ya, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Sebutkan nama dan usia. Ya, nama saya Dini Maulidiani, usia 50 lebih sebenarnya. Pokoknya 50 plus aja ya. Budok. Kayak 17 imut banget. Budok, aku teh luas ya. Kita teh tiba-tiba yang monoposnya cenderung lebih. Nah, ini yang saya tanyakan ya. Saya tuh asli web, aku juga deg-degan pisan pas dengar monopos ya. Jadi yang saya tanyakan gini dok, kan saya itu emang penggiat olahraga, seneng olahraga ya, kebetulan saya ya pokoknya seneng olahraga. Dan dari ini guru senam, dan dari dulu itu dok ya sampai sekarang tetap saya rutin. Nah dengar monopos itu jadi ruas kan ya. Jadi apa harus dibatasi atau gimana? Terus yang keduanya gini dok, kalau misalnya ada nggak sih tanda-tandanya, misalnya gini nih, karena kan kita kalau lagi olahraga suka saking semangat jadi lupa diri lah ya, lupa diri. Misalnya di badminton, hayo we badminton tuh inget usia berapa set ya minimal. Iya nggak inget kalau kita teh sebenarnya udah monopos, nggak inget. Nah gitu ya dok ya. Jadi ada nggak sih tanda-tandanya nih, kapan kita harus berhenti? Misalnya saya lagi senam nih, lagi aerobik, tiba-tiba saya teh udah 50 tahun kudu eureuna pas belah mana gitu. Kadang-kadang gini lagi asik ya gitu ya, wah semangat gitu ya. Tiba-tiba malaikat lewat. Tiba-tiba inget, 50 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum perasaan saya gitu ya dok, belum ada tanda-tanda perubahan ya gue gitu ya dari dulu juga lucu gitu. Ya alhamdulillah. Enggak maksudnya dari sehat ya, dari segi ya nafas atau apalah ya perasaan saya gitu yang seger, kamu mah belum monopos kan? Belum. Maaf monopos duluan. Ya jadi tanda-tandanya gitu loh dok. Jadi kapan kita harus berhenti gitu? Dikala ada tanda-tandanya nggak, misalnya tiba-tiba mual atau kumaha gitu, kita harus berhenti dulu gitu. Gitu aja dok, mudah-mudahan terima kasih terwakili teman-teman yang udah monopos juga. Baik, sebentar langsung ada hadiah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya langsung dijawab. Baik. Atau mau ditampung dulu? Kayaknya dijawab aja ya, takut langsung, lupa langsung, saya. Langsung saya lupa. Soalnya hadiah langsung, oke. Ya, jadi mengenai olahraga, apakah perlu berhenti sesudah menopause? Tentu tidak. Ya, olahraga itu bahkan sampai geriatri yang
octogenarian yang 80 tahunan. Iya. Jadi tadi kan menopause perlu dikurangin gak sih gitu ya. Sebenarnya kita harus tahu dulu target kita mau apa. Ya, olahraga itu tujuannya untuk apa? Beda tadi kalau mau jadi atlet tentu berbeda ya. Kalau mau untuk pencegahan penyakit kardiovaskular tentu kita ada targetnya. Target dalam hal keamanan dan tujuannya bisa tercapai gitu ya. Mungkin tadi sudah disampaikan sedikit bahwa biasanya kalau exercise itu cukup dengan moderate exercise. Moderate exercise itu apa? Artinya heart rate-nya atau nadi maksimalnya jangan tinggi-tinggi. Paling 70%, 80% itu cukup. Nah, itu jadi sebagai patokan. Jadi kalau misalnya lagi naik sepeda nih, tiba-tiba ini saya udah kelebihan nggak ya gitu ya. Nah, kita sesak atau gimana misalnya? Ya. Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai kita boleh nggak sih olahraga? Tentu harus dalam kondisi yang fit. Kadang-kadang orang itu memaksakan, artinya dia sebenarnya ada keluhan, tapi dia tidak menganggap itu sebagai keluhan yang harus dikhawatirkan, takutnya itu ya. Misalnya, aduh kok kayak nggak enak perutnya, aku kayak masuk angin ya. Orang Indonesia itu kan ada istilah masuk angin yang sebenarnya kita nggak tahu penyakitnya apa, gitu ya. Orang sakit jantung itu dikenal jantung koroner tuh yang tiba-tiba kolaps gitu ya. Kan rasanya kayak masuk angin dibilangnya ya. Sebenarnya itu chest pain atau rasa tidak nyaman di dada. Nah, kalau ada keluhan-keluhan seperti itu atau istirahat yang tidak cukup tadi malam, ya mungkin kita tunda dulu olahraganya seperti itu. Targetnya tadi mau apa nih? Kalau mau jadi atlet tentu kita pakai yang high intensity gitu ya. Tapi kalau yang untuk hanya target kesehatan jantung gitu ya dan dia aman, ya kita targetnya cukup moderate intensity saja. Mungkin heart rate-nya sekitar 70% dari maksimal heart rate. Maksimal heart rate orang beda-beda ya. Maksimal heart rate itu ya laju nadi itu berbeda-beda, tergantung dari usia. Rumusnya ada 220 dikurangi usia. Jadi kalau usianya 50 tahun berarti target maksimum heart rate-nya adalah 170. Tapi kan kita nggak mau 170 ya. Kita kalikan 70%-nya gitu. Izin dok sedikit saya luruskan juga tambahkan, mungkin maksudnya kan dia tuh gila olahraga nih gitu kan ya. Lagi pas senang-senangnya kayak gitu tiba-tiba ngerasa wah ini kita takutnya over. Mungkin diantaranya ketika bulu tangkis tuh ada minimal maksimal berapa set sih sebenarnya ideal untuk usia seperti ini gitu ya? Iya. Kapan harus berhenti? Oh, pas lagi mual atau lagi tiba-tiba pusing atau gimana? Nah itu maksudnya. Ya, kalau yang harus diberhentikan adalah kalau ada gejala ya. Gejala kalau apa? Gejalanya apa? Karena gejala hipoksia, kurang oksigen, biasanya apa sih kunang-kunang gitu ya. Ya pusing gitu ya, kita harus stop gitu. Jadi ya. kalau selama masih fresh sih nggak ada masalah gitu ya? Silahkan, selama fit ya dan memang orangnya terbiasa melakukan itu ya. Jangan yang tidak pernah. Walaupun menopause. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi tadi kita maunya apa, goalnya ya. Kan tiap orang kesenangannya berbeda-beda gitu ya. Ada yang senangnya sepeda, ada yang senangnya berenang, ada yang senangnya aerobik gitu ya. Nah itu silahkan disesuaikan saja. Oke, silahkan pertanyaan kedua. Banyak. Laki-laki deh boleh. Bapak yang di belakang boleh silahkan maju Pak. Ini Pak Ustadz ini kayaknya nih. Oh Masya Allah. Nih kalau keseringan ngaji boleh nggak? Oh itu nggak ada masalah Pak. Alhamdulillah, silakan Pak Ustadz. Setelah itu teteh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Jai. Pak Ustadz Asep nih. Ini tentang olahraga malam ya dok ya. Apakah dampaknya baik untuk kesehatan atau sebaliknya gitu? Bisa dijelaskan Pak olahraganya seperti apa yang malam itu? Apa saja? Apapun apa saja. Jadi apa dampaknya untuk kesehatan? Apakah baik atau buruk saja ya? Indoor atau outdoor Pak? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Ya. Apapun teh, untuk usia kita maksudnya ya? Ya di usia kita, di usia legend. Di usia legend. Sebentar Pak, ada oleh-oleh langsung. Oh makasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa karena ada orang yang kerja pagi sampai sore, kesempatan olahraganya cuma malam. Ya. Mau berenang, mau apa ya olahraga yang itu maksudnya dok ya? Oke, silakan. Jadi sebenarnya timing olahraga itu sih tidak harus pagi, tidak harus sore, tidak harus malam, tidak. Itu bisa disesuaikan dengan waktu
itu yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Kemampuan kita ya. Betul. Oke. Bahkan ada namanya istilah weekend warrior. Dia baru bisa olahraga weekend, Sabtu Minggu. Boleh. Seminggu sekali ya. Boleh. Sebenarnya ya seminggu Saya sekali di Sport atau Jabar. Sabtu Minggu lah gitu ya. Sebenarnya yang ingin diakumulasikan adalah target per minggunya tercapai. Tadi tuh 150 menit kalau moderate exercise atau 90 menit. Kalau yang di atas moderate sebenarnya masih diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau olahraganya mau outdoor tentu ya outdoornya jangan yang ekstrim gitu ya. Jangan yang cuacanya sangat panas. Jangan di jalan raya gitu Betul, ya. jangan di tengah jalan gitu kan, cilakaun gitu ya. Tapi ya mungkin kalau misalnya ada di Gor Saparua, misalnya dia baru bisa sesudah maghrib, baru selesai kantor gitu ya. Tapi sekali lagi harus dalam kondisi yang fit. Fit ya. Itu kuncinya adalah itu, tahu batas sendiri, tidak boleh kita menganggap saya mah nggak apa-apa kok gitu ya. Luar Dan tahu biasa. kapan kita ada gejala. Ya, saya kemarin ada kasus, mungkin umurnya hampir beda setahun sama saya, dia dosen ITB, dia lagi olahraga, dia nyeri dada, ya dia berhenti. Kemudian dia segera ke rumah sakit. Gitu. Jadi kalau memang ada keluhan Ada harus tanda-tanda itu ya. Ya, dia tahu nih, oh ini saya udah nggak enak nih. Oke, kita harus stop di situ ya, dan harus segera ke tempat yang memang capable gitu ya. Jangan datang ke klinik. Kalau klinik nggak ada EKG, karena kalau serangan jantung kita harus screening dengan EKG minimal. Ya, kalau klinik nggak semua klinik punya EKG gitu ya. Atau puskesmas mungkin nggak Tidak semua semua puskesmas. punya IKG ya dok Ya, ya. Oke. betul. Ini relate dengan pertanyaan saya dok tentang mengenali kegawat dauratan ke rumah sakit seperti apa nih, kan nyambung dengan itu gimana dok? Ya, kalau untuk emergensinya kan tadi orang sakit jantung tuh macam-macam keluhannya ya. Bisa nyeri dada. Kalau lagi nyeri dada pada saat aktivitas tentu aktivitasnya harus dihentikan. Ya, jadi misalnya tadi lagi aerobik nih, teteh nyeri dada, oke, berhenti aerobiknya, jangan diteruskan ya. Atau misalnya kita ada keluhan pingsan ya, pingsan tiba-tiba, pasiennya bangun atau enggak nih? Misalnya pingsan ya jangan, saya nggak apa-apa, saya mau pulang aja, jangan. Kita periksakan ke rumah sakit gitu ya, karena harus diperiksa kenapa pingsannya gitu ya. Lebih baik overdiagnose lah kadang-kadang saya ya, daripada justru kita kelewatan gitu. Jadi memang yang paling baiknya adalah segera ke pusat layanan kesehatan terdekat gitu. Catat ya. Ya, pusat layanan kesehatan terdekat agar bisa diketahui penyebabnya kenapa gitu ya. Kalau di rumah tiba-tiba ada yang henti jantung ya, saya alhamdulillah walaupun saya dokter jantung, saya nggak pernah ngalamin henti jantung di luar rumah sakit gitu ya. Tapi kalaupun ada yang terjadi, kita harus bisa melakukan bantuan hidup dasar yang benar. Itu kuncinya ya. Bantuan hidup dasar pada orang awam itu bisa dilakukan hands only CPR. Jadi kompresi dada saja tanpa diberikan bantuan nafas. Sampai kapan? Sampai bantuan itu datang. Ya, tapi kenali siapa sih orang yang mengalami henti jantung. Orang yang mengalami henti jantung itu adalah orang yang tidak sadar, tidak bernafas, tidak ada gerakan dinding dada. Ya. Kalau masih bernapas nggak usah. Kalau gitu masih ya? bernafas berarti dia tidak henti jantung. Kalau jantung berhenti, napas pasti berhenti. Gitu ya. Jadi kalau kita kenalinya cukup dengan orang yang tiba-tiba pingsan, ya kita bangunkan cukup ditepuk bahunya aja. Pak, bu, bangun nggak gitu ya? Ada respon nggak? Kemudian kita lihat dadanya ada bergerak nggak gitu ya, seperti orang bernafas. Kalau tidak ada, kita boleh tidak usah cek nadi, boleh. Kita anggap dia tidak ada nadi. Ya, kita langsung lakukan pijat jantung gitu ya. Itu harus orang yang paham ya dok ya? Ya, jadi memang harus mungkin kalau suka lihat di TV kali ya, suka di restitusi TV jantung paru gitu ya. resusitasi ya. Itu seperti itu, tapi memang harus praktis. Sayangnya di Indonesia tuh dia tidak masuk kurikulum ya. Coba di sini ada yang paham nggak atau yang tahu nggak bagaimana melakukan ada BHD first yang aid, baik? bagaimana penanganan kalau ada yang sakit gitu? Nggak ada ya, mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita bikin pelatihan Dokter BHD Amir, ya. Dokter Amir Dokter juga mungkin udah lupa. itu ada. kali. Dokter Amir harusnya Dokter Amir kulit ada bidang tuh khusus bisa. nih. Oh ada. Oke, baik. Mungkin ini mau bertanya ya. Oh sebentar.
Ya, Oke. mungkin itu ya dok ya. Ya, Intinya BHB. alhamdulillah Kang Asep Jai aman ya, olahraga malam saya aja baru tahu. Boleh, Enggak ada nggak apa-apa. istilah apakah malam pagi lebih baik Enggak, daripada malam, enggak tidak, ya? tidak, Baik, tidak. itu aman. Sebentar tadi saya sudah menunjuk yang sebelah kiri ya Teh ya sayang. Silahkan Ibu Reni ya Mangga. Mangga ke depan Ibu. Saya sempat berpikir gini, tuh malam bahaya soalnya kan oksigen itu karbon dioksida gitu loh dok. Salah ya? Itu kan menghirup gitu ya, kalau malam kan keluar, takutnya gitu. Oke silahkan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Reni Yete, usia 48. Saya mau menanyakan kalau saya tuh misalnya terlalu capek nih ya, capek karena banyak aktivitas, kegiatan, terus akhirnya nggak bisa tidur, bener-bener nggak tidur gitu. Insomnia padahal gitu ya? Mata capek, badan capek, tapi nggak bisa tertidur gitu. Penyebabnya kenapa gitu Iya ya? penyebabnya kenapa, terus udah gitu pas bernapas tuh kadang-kadang jadi kayak pendek napas. Jadi beberapa kali saya menghembuskan nafas, jadi tarik napas terus gitu. Nah itu dok ini kenapa masalahnya gitu? karena kurang tidur Terlalu jadi nggak bisa Dan apa? saya tuh tidur Capean? sehari 5 jam. 5 Kalau jam. lebih dari itu pokoknya langsung kebangun, jadi susah untuk tidur gitu. Penyebabnya Ini kira-kira fisik atau psikis gitu ya mungkin ya? penyebabnya kenapa badan capek Atau tapi apa nggak nih? bisa tidur, kan harusnya logikanya capek tuh tidur gitu kan, pas udah Baik. waktunya tidur gitu kan. Ini Oke, kok nggak bisa mungkin ada korelasinya ya. Terus napas kenapa jadi pendek-pendek gitu. Tapi ada hubungannya dengan lagi jatuh cinta atau apa? Nggak ada, bukan ya? Nggak ada. Oh bukan. Oke. Terus pertanyaannya apakah itu hubungannya ke jantung atau ke asam lambung gitu. Ah, Asam itu dok lambung, ya. gitu. Karena kita suka bisa bedain asam lambung sama jantung nih sebelah mana. gitu. Kadang pernah saya nanya sama dokter, kalau itu bisa juga asam lambung, misalnya pikiran kok nggak bisa tidur, akhirnya kepikiran kan, pikiran hubungannya katanya sama asam lambung juga gitu, makanya saya korelasinya ada enggak gitu. Ya gitu Baik, aja. Terima Kasih ya. kasih, bagus banget pertanyaannya, silahkan. Ada lagi olehnya? Oh itu. Dari sana. Iya. Siap. baik. Ternuhun. Ya, oke. Jadi mungkin itu overstimulus ya kalau pada anak-anak namanya. Jadi malah kalau capek itu malah istirahatnya malah susah gitu ya. Tapi sih nggak ada hubungannya sama jantung. Mungkin karena simpatisnya tinggi. Ya kalau kita aktivitas kan rangsangan simpatis meningkat gitu ya. Rangsangan simpatis meningkat biasanya hormon terjaga atau adrenalinnya itu tinggi, biasanya itu yang menyebabkan mungkin susah tidur. Tadi apakah jadi sesek? Ya sesek itu memang ada penyakit lain ya, jantung itu seperti gagal jantung ya, kan tadi saya termasuk orang yang mengurusi gagal jantung di Indonesia gitu ya. Nah sesak nafas itu adalah salah satu gejala gagal jantung sebenarnya itu. Tapi nggak semua orang yang datang dengan sesak nafas saya diagnosis gagal jantung, tidak ya. Kita harus cari tahu apakah memang keluhannya ini berkaitan dengan jantung atau tidak gitu ya. Apakah itu GERD? Mungkin GERD sih Bu ya kalau menurut saya ya, GERD asam lambung, gastroesophageal reflux gitu ya, GERD itu ya. Jadi karena dalam kondisi cemas bisa asam lambung meningkat, rasanya chest discomfort sama, rasanya nggak nyaman di dada tengah sini gitu ya. Di sini biasanya kalau lambung kan di sini nih gitu ya. Kadang-kadang kalau GERD itu dia dicetuskan dalam posisi yang berbaring. Kemudian malam hari biasanya ya, biasanya itu bahkan bisa sampai terbangun karena sesek tuh bisa gitu ya, karena malam hari karena panas asam lambungnya naik dia chest discomfort. Orang sakit jantung bisa nggak seperti itu? Bisa. Ada orang sakit jantung yang udah ke klinik dikasih obat lambung, dibilangnya Pak Bapak mah lambung aja, totonya ke UGD serangan jantung. Ada. Itu namanya angina ekivalen. Jadi orang yang serangan jantung tapi keluhannya bukan nyeri dada, tapi keluhannya seperti orang sakit lambung gitu ya. Kapan sih kita harus curiga itu? Kalau nggak sembuh-sembuh. Kalau nggak sembuh-sembuh, udah minum obat gitu ya, dan dia punya faktor risiko. Beda ya kalau yang masih 17 tahun asam lambung ya udahlah mungkin asam lambung gitu ya. Tapi kalau misalnya yang punya diabetes, punya hipertensi, kemudian punya faktor risiko yang tidak terkontrol lainnya, kolesterol gitu ya. Nah itu kita jangan membiarkan, kita harus memeriksakan, takutnya ada serangan jantung gitu. Dok, tadi belum dijawab kayaknya, berapa Ya. bulan sekali kita harus pemeriksaan? Oke, check up ya. Jadi kalau pada mereka yang faktor risikonya rendah, sebenarnya kita bisa menilai faktor risiko seseorang. Untuk Ada pencegahan, skornya. Iya betul.
ada skor sistem, ada skor yang dinilai ini kira-kira 10 tahun ke depan ini berapa persen sih dia bisa mengalami serangan jantung atau stroke atau apapun gitu ya. Pada mereka yang low risk atau risiko rendah sebenarnya mungkin setahun 2 tahun sekali cukup. Tapi kalau mereka yang berisiko tinggi, contohnya yang punya tadi hipertensi atau ada kolesterol atau diabetes, obesitas, itu ya, family history, tentu harus lebih intens gitu ya, supaya kita tadi bisa mengontrol faktor risiko. Oke. Gitu. Berarti kayak saya tuh seumur hidup nggak pernah periksa jantung, tuh wajib deh. Sebaiknya sudah mulai di screening. Sudah mulai ya? Gitu. Baik. Ini udah yang mau bertanya tadi Kang Nurman ya sama Teh itu ya? Mangga. Masih ada lagi ya? Siap. 1, 2, 3 ya? Oke. Ya, mangga, Ini dulu mangga. ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Ini saya sama Nurman. Ini saya Usia berapa? Usia 52. Nggak apa-apa, biar kita tahu kan ukurannya ya. Maksudnya ini hubungannya dengan ini. Astagfirullahaladzim. Terus? Ya, ini dulu saya dapat pengalaman. Jadi saya sering olahraga, terus berhenti olahraga. Akhirnya saya coba olahraga lagi. Cuman waktu olahraga itu tuh saya yang ngerasa itu bahwa saya berkeringatnya tuh kok tidak seperti keringat biasa, malah agak semakin besar sih keringatnya tuh, dan saya ngerasa kayaknya beda gitu. Pucet gitu dari situ, pucet sampai akhirnya buat napas saja itu saya udah nggak bisa sambil berdiri napas, malah hampir kayaknya lebih enak ke jongkok gitu. Terus saya napas itu tuh kayaknya lebih enak tuh bukan dari hidung malah dari mulut gitu, seperti itu. Punten Kang, itu udah makan? Udah. Oh udah makan ya? Udah makan, jadi udah kondisinya memang. Soalnya itu nyeletuk bawa-bawa candahar. Udah. Aneh saya Kang. Udah. Ini udah makan. Cuman ya? waktu itu tuh saya langsung ngerasa kayaknya enak nih diselonjorin. Iya. Dari selonjorin itu tuh saya kayaknya kayak yang enak banget nih buat tidur seperti itu. Okay. Nah saya memang nggak memeriksakan, cuman apakah itu termasuk ada ke jantung atau seperti apa, kayak gitu sih sebetulnya. Iya. Baik. Ya, gitu aja. Terima kasih Kang. Ini juga ada hadiah nih dari Izzy ya. Baik, Ya. silakan. Atau satu lagi. Oh iya, mangga Satu sekalian lagi, satu pertanyaan. Teh Wulan tadi. satu lagi. Masih banyak. Wow, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wulan mau menanyakan terkait ada beberapa. Usia berapa usia? Oh, usia 17. 49. Iya. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya meninggal itu karena jantung, tapi penyebabnya itu katanya setiap malam itu dia ngoroknya itu ya mungkin ngorok lah gitu ya. Nah, apakah betul ngorok itu juga merupakan tanda-tanda seseorang itu terkena masalah jantung? Bisa detail ngoroknya kayak helikopter atau ya, lembut? Mungkin gitu gerak-grok gitu ya, saya juga nggak ngerti seperti apa. Hanya istrinya bilang bahwa dia tuh 2 bulan terakhir itu intensitas ngoroknya itu luar biasa gitu katanya ya. Makanya apakah betul itu ada korelasinya antara ngorok dengan sakit jantung? Demikian mungkin, terima kasih. Wow, saya baru tahu tuh ya kalau ada sampai ke situ. Iya. Terima kasih, ada 2 penanya ya, dari mulai olahraga tiba-tiba. Ini ada hadiah dulu, silahkan. Iya, oke. Sebelum yang lain ya, kita jawab dulu Dok, silahkan Dok. Iya, biar nggak lupa, saya soalnya pelupa, biasa suka dicatat. Baik, mungkin mengenai pertanyaan mengenai olahraga tadi gitu ya. Kalau seseorang yang terbiasa olahraga, kemudian dia berhenti gitu ya, atau dia dirawat lah ke rumah sakit karena apapun gitu ya, kemudian dia mau olahraga lagi. Nah, itu ada namanya deconditioning, jadi kondisi fisiknya itu menurun gitu ya, even dia baru hari pertama masuk ke rumah sakit gitu. Jadi memang kalau kita ada posisi pernah olahraga kemudian kita berhenti dan kita akan memulai lagi, kita harus mulailah dari start low go slow, kita biasanya gitu. Jadi kita nggak bisa mau mencapai target seperti yang kita sebelumnya seperti itu.
Jadi memang mungkin tadi kondisi-kondisi tadi napasnya harus dari mulut, kemudian enakan dengan posisi di depan gitu ya, tertunduk ke depan. Itu berarti tanda-tanda hipoksia atau kurang oksigen gitu. Jadi artinya exercise-nya terlalu berat yang dijalanin. Jadi kita biasanya sarankan mulailah dari yang ringan dulu biasanya gitu ya. Jadi paling gitu ya Kang ya. Jadi olahraganya boleh bertahap lagi, dimulai dari yang low dulu, nanti baru intensitasnya atau durasinya kita tambahkan gitu. Kemudian ada korelasi dengan jantung. Kalau orang yang terlatih jantung gitu ya, biasanya tuh si heart rate-nya tuh bisa jadi lambat karena dia well trained ya, si jantungnya itu oksigennya optimal nih kerjanya, jadi nggak usah capek-capek banget gitu ya. Kalau orang yang dengan gagal jantung yang tadi saya sampaikan, itu dia aktivitas ada derajatnya ya. Gagal jantung tuh ada yang ringan, sedang, berat lah. Ada orang yang tiduran aja dia udah sesek gitu tuh ada. Ada orang yang aktivitas yang biasanya naik 2 tangga oke, sekarang naik 2 tangga jadi capek gitu ya. Itu ada derajatnya. Ada kelainan jantung yang ditandai dengan keluhan cepat lelah, itu ada. Kalau keluar keringat sampai gede-gede gitu? Ya itu berarti dia over apa ya, jadi ya simpatisnya berlebihan, jadi aktivitasnya itu menyebabkan rangsang simpatis yang berlebihan sehingga dia harus meningkatkan nadinya lebih cepat gitu ya. Nah itu yang menyebabkan kalau hiperbolanya suka keringatnya segede-gede biji jagung gitu ya, kan ya. Berarti dia gitu overtrain ya. Kalau gitu sebenarnya tubuhnya nggak siap kalau kayak gitu. Berarti gitu. harus berhenti ya Dok ya. Berarti harus direndahi targetnya gitu ya. Jadi misalnya saya biasa bisa 5 putaran 30 menit gitu. Nah mungkin kita baru 2 putaran aja dulu santai ya. Nanti besok ditambahin. Langsung berhenti. Ya, jadi memang bertahap lagi, itu sih biasanya sih itu. Tadi yang kedua mengenai mengorok gitu ya. Sebenarnya nggak ada hubungan sih secara langsung. Orang katanya mau sakit jantung ada tanda-tanda ngoroknya dulu, tidak gitu ya. Tapi ada penyakit yang berkaitan dengan orang yang suka mengorok pada saat dia tidur malam. Yang tahu siapa? Mungkin bukan pasiennya, istrinya atau pasangannya yang tahu bahwa ini suka tidurnya ngorok gitu ya. Kadang-kadang pasien itu suka tiba-tiba gelagapan kayak kurang oksigen. Ada penyakitnya, itu namanya obstructive sleep apnea. Atau pada saat dia tidur, kalau kita tidur kan rileks ya, otot-otot lidah pun jatuh gitu ya. Nah kalau lidah jatuh, nah itu yang menyebabkan dia mengorok. Dan kalau lidah jatuh dan dia sampai nutup saluran nafas, dia akan terbangun dan dia kayak tadi kayak orang kekurangan oksigen gitu ya. Biasanya sering terjadi pada orang-orang dengan obesitas. Biasanya itu kalau orang-orang yang gemuk itu sering mengorok. Nah itu Teh Wulan, maaf, itu yang meninggal itu emang badannya agak gemuk. Oh ya, emang ya, jadi ya karena biasanya obstructive sleep apnea itu menyebabkan hipoksia kronis karena ngorok itu nggak cuman 1 hari 2 hari, biasanya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sering lah ya. Ya itu menyebabkan hipoksia kronis atau kurang oksigen dalam jangka waktu yang lama. Nah itulah yang akan menyebabkan peningkatan risiko serangan jantung, itu ada gitu ya. Jadi tata laksananya apa? Tentu berat badan harus dikurangi. Kedua, ada alat tuh yang CPAP ya. Kalau zaman dulu siapa yang masuk penjara teh? Koruptor. Siapa? Yang dia punya CPAP Mas. Saya lupa. Jadi dia Setia Novanto ya, Setnov ya. Setnov tuh dia punya CPAP Mas sendiri. Gibah. Itu dia. Jadi kalau tidur tuh kita pakai alat bantu nafas itu gitu. Jadi itu tujuannya adalah untuk mengurangi kejadian sleep apnea, obstructive sleep apnea. Memang dalam jangka waktu lama berhubungan dengan jantung, iya ada. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada ya? Oh, dari sana aja dulu. Ini siapa Teh? Ernia ya? Ernia, yang baju merah. Oh ilah, itu di belakang yang oranye. Diurut. Tapi oleh-olehnya udah nggak ada, nggak apa-apa ya, yang penting bertanya ya. Oke. Mohon maaf. Hadiahnya dari sini aja ya. Oke, silakan. Nama saya Ernia, usianya 49 Dok. Saya mungkin dari penjelasan dokter itu termasuk semua yang mengalami gejala. Tensi saya
normalnya sepertinya 160-170 per 115. Dan sampai saat ini saya tidak bergejala. Jadi tidak pernah pusing, tidak pernah ya merasakan gejala yang orang rasakan gitu. Tertinggi tensi saya 235 per 135 ya. 135. Kalau setiap di tensi di rumah itu ya 189 per 100. Kadang-kadang saya ke dosis ya suka berkonsultasinya seperti itu. Dan itu pernah saya periksakan dok ke dokter medika dan dirujuk ke dokter internis. 3 kali saya ke dokter internis, sama dokter internisnya disuruh suruh periksa EKG, di EKG. Tapi normal jantungnya gitu. Nah yang mau saya tanyakan itu korelasinya gimana? Kok gitu ya? kok tinggi terus gitu ya ininya. Tensi. Terus saya kalau naik tangga dok 1, 2, 3, 4 gitu sudah sesek, engap lah ya. Emang saya punya asma juga gitu. Jangankan untuk aktivitas yang berat ya Neng ya. Saya melayani suami pun kalau semisalnya jadi kesana ya. Jadi kalau misalnya terburu-buru dok, kalau misalnya terburu-buru itu kita langsung sesek. Curhat ini. Ya, seseknya tuh yang benar-benar sesek, yang saya harus tengkurap kayak begitu dia masih sesek. Saya berdiri sampai keluar nyari udara segar pun kadang-kadang masih seseknya yang benar-benar sesek. Nah apakah itu ada ke arah jantung? Saya suruh periksa ke jantung saya tapi belum dok gitu. Itu aja pertanyaannya. Makasih. Baik. Silahkan dok. Sebentar teh, ada hadiah dari LGD Teh Hani, tolong kasih. Ya, baik. Ya ini berarti real case nih ya, kasus sebenarnya ya. Seperti yang tadi saya bilang, hipertensi itu silent killer, dia tidak ada gejala. Jadi untuk mengetahuinya adalah silent killer ya. Kita harus mengukur gitu ya. Dan kelihatannya memang teteh hipertensi. Dan hipertensi itu artinya harus minum obat. Kalau sudah minum obat harus dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Tensinya sudah tercapai belum targetnya. Jadi nggak cuma sekedar minum obat, tapi dengan dosis obat yang kita minum apakah sudah tercapai atau belum gitu. Karena target kita adalah tidak hanya dia tahu hipertensi, tidak hanya dia suruh minum obat, tapi targetnya adalah tekanan darahnya mencapai target. Jadi kelihatannya nanti harus minum obat dan obatnya harus dipantau apakah sudah bisa mengontrol tekanan darah gitu ya. Kedua mengenai sesak, ada asma juga gitu ya. Memang kadang-kadang dia konkomitan ya. Tadi kenapa sih disuruh EKG? Sebenarnya dokter itu mau cari tahu apakah dengan hipertensi yang kita nggak tahu sudah berapa lama mungkin ya, yang rata-ratanya tinggi itu sudah memberikan dampak ke organ-organ lain. Dampak dari hipertensi itu sebenarnya macam-macam. Dia bisa menyebabkan kerusakan mata, kerusakan ginjal, ke jantung gitu ya, kemudian macam-macam lah, pokoknya banyak, ada HMOD kita istilahnya ya, ada organ disfungsi akibat hipertensi dan itu nggak bisa diketahui hanya dari pemeriksaan biasa saja. Kita harus pemeriksaan darah, pemeriksaan rekam jantung, mungkin dengan echo gitu ya. EKG itu alat yang mudah, murah gitu ya, tapi ada kelainan yang tidak bisa dideteksi hanya dengan EKG saja. Pada pasien-pasien yang ada gejala mungkin kita harus periksa yang lebih lanjut seperti echokardiografi. Apakah ini gara-gara echo dengan EKG? EKG itu hanya memeriksa aktivitas listrik jantung. Kalau echo itu kita bisa melihat struktur jantungnya secara langsung ya, ukuran jantung, fungsinya, ketebalan jantung, kelainan katup. Jadi kalau kita mau lihat struktur jantung kita echo. Tapi kalau kita hanya screening aja, jadi kan nggak semua orang kita echo ya. Biasanya kita screening ya EKG itu cukup sederhana. Izin, gitu. saya pernah ini mengalami ayah almarhum itu sebelum meninggal itu disampaikan dokter fungsi jantung tinggal 50%. Nah, itu ya, di EKG apa itu dari echo? Echo. Ya, dari echo. Jadi untuk tahu fungsi gitu ya. Nah, apakah ini karena asma atau karena jantung? Ya, kita harus bisa membedakan gitu ya dengan pemeriksaan echo salah satunya ya.
atau asmanya tadi sering kambuh nggak terkontrol, nggak minum obat asma, nggak berapa kali dia sering kambuh dalam 1 bulan, itu menjadi pertanyaan biasanya sama dokter paru dan dokter jantung gitu ya. Paling sering kalau orang hipertensi itu otot jantungnya menebal dan dia kaku, sehingga dia akan timbul keluhan pada saat dia exercise atau aktivitas. Mungkin tadi ibu dengan berhubungan dengan suami malam, apakah gara-gara kaku jantungnya kemudian dia menjadi sesak atau karena asmanya yang tidak terkontrol, bisa gitu ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Kalau misalnya mau preventif gitu ya, kalau misalnya ibu takut sesek kalau habis berhubungan, sebenarnya ada caranya sih ya. Satu posisi, kemudian kita bisa minum obat dulu, inhaler bisa minum dulu sebelum ibu berhubungan. Jadi siapin dulu itunya gitu. Betul, ya, sebelum itu, jadi nggak boleh dadakan Bu, harus stop dulu Bapak, saya minum obat, stop dulu baru gitu Pak, ya. Pak Elsi, ntar saya Gitu, minum obat dulu ya gitu. Jadi ada mungkin untuk membedakannya itu. Sama harus exercise. Orang asma itu harus exercise, nggak bisa enggak. Paru-parunya harus dilatih. Jadi exercise itu merupakan bagian yang penting dari pola hidup yang sehat gitu ya. Pada pasien-pasien yang punya faktor risiko ataupun yang tidak punya faktor risiko, exercise itu sangat penting. Exercise-nya apa? Tergantung kemampuan. Dok, saya gemuk, saya kalau jalan sakit lututnya. Ya udah, kita exercise-nya duduk atau exercise-nya berenang atau bersepeda gitu ya. Jadi sebenarnya bukan excuse kalau kita tidak bisa melakukan exercise gitu. Ini tinggal niatnya mau segimananya gitu ya. Jadi exercise, tolong berat badan boleh diturunin Ibu, tekanan darahnya dikontrol, kontrol ke dokter paru ya. 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 Ya, kuat. Segala wenya. Nah. Ya. Ya. Oke, ya itu harus dievaluasi lebih lanjut lagi ya penyebabnya, karena punya alat ini ya Dok, asma berarti harus bawa obat ya, harus sering ya, paling dibawa. inhaler kali ya kalau Inhaler asma bawa. mah ya. Nah, itu selalu Oke, bawa. aman. Baik, bisa dilanjut ya dengan pertanyaan, tapi saya mau nanya dulu nih sama Teh ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang contoh menu sehat itu yang kayak gimana sih ya? Nanya dulu nih, soalnya apa? Sekarang itu sangat terkenal dikit-dikit seblak, dikit-dikit cireng, dikit-dikit cilor, pokoknya berbau aci. Itu sebenarnya masuk makanan sehat enggak? Karena banyak juga kasus anak-anak konon diantaranya makanan-makanan seperti itu. Memang nggak bergizi tapi emang beneran ngangenin. Gimana nih Teh? Oke, terima kasih Ibu. Untuk contoh menu sehat, banyak banget ya menu sehat di sekitar kita. Yang terpenting dari menu itu adalah tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu itu gak boleh berlebihan. Kalau misalnya, Bu saya makan sayur, setiap hari makan sayur, lemes ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Jadi kalau Bu saya mau udah makan sayur setiap hari, sehat sih Bu, tinggi serat sih Bu, cuman ya lemes gitu ya kalau gak makan. Saya emang udah gak makan nasi, udah gak makan kentang, gak makan apa, cuman makan sayur aja Bu tiap hari, selada, terus misalnya alasannya vegetarian misalnya. Tapi kan vegetarian juga harus ada karbohidrat ya Bu ya gitu. Jadi memang harus seimbang kayak tadi ya, karbohidrat, protein, terus habis gitu lemaknya mungkin dari cara pengolahannya ya, ditumis dan digoreng. Nah, perhatikan juga untuk yang digoreng itu tidak boleh yang deep frying, apalagi kalau misalnya digorengnya pakai tepung. Nah, kalau misalnya kan ayam kuning ya Bu ya, ayam kuning itu harus digoreng deep frying ya Bu ya. Maksudnya harus minyaknya harus banyak, kalau enggak nanti pepeletokan gitu ya kalau misalnya itunya mah. Nah, itu nggak apa-apa karena itu tuh penyerapan minyaknya nggak terlalu tinggi, nggak sebanding dengan penyerapan minyak kalau misalnya fried chicken. Fried chicken mah kan itu ada itunya ya, ada tepungnya. Nah, tepungnya itu mengikat minyak lebih banyak sehingga nanti minyaknya jadi lebih banyak yang dikonsumsi ke kita gitu. Apalagi kan bagian nempel di tepung. Betul. Jadi kalau misalnya tepung penyerapan tepung itu bisa 2,5 sampai 3 sendok makan minyak dalam satu fried chicken, satu buah 50, ya. Iya. Padahal jatah kita Tadi berapa cuma sendok makan? 5. Betul. Jadi ternyata itu yang bikin nggak sehat. Kalau misalnya kebayangkan kalau misalnya kita udah makan fried chicken misalnya siang-siang terus habis gitu gorengan sorenya atau paginya gorengan, nah
udah habis jatah kita ya untuk lemak, apalagi kita tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Kayaknya terjawab deh. Gitu ya. Jadi contoh menu sehat itu kayak gimana? Yang penting seimbang, gizi seimbang itu ada di isi piringku. Isi piringku itu jadi kalau misalnya piring yang bulat setengahnya dibagi setengah gitu ya, dibagi setengah. Terus 2/3-nya nasi atau sumber karbohidrat sama sayur-sayuran. Jadi porsi nasi atau porsi karbohidrat itu harus sama dengan porsi sayur gitu. Nah sisanya itu dipakai 1/3-nya itu 1/3 dari setengah piring itu dipakai untuk protein dan juga untuk buah-buahan gitu. Orang-orang kan pada bilangnya oh udah saya mau banyak teh, saya mau udah karbohidratnya dari buah. Nggak boleh ya, karena buah itu kan ada yang tinggi karbohidrat kayak contohnya tinggi indeks glikemik. Kalau misalnya orang yang diabetes mellitus nanti kan dia indeks glikemiknya nanti naik. Contoh buah apa tuh yang mengandung karbohidrat tinggi? Semangka, pisang. Indeks glikemiknya tinggi. Jadi kalau misalnya yang diabetes mellitus biasanya itu dibatasi pisangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya buah-buahan yang aman yang apa teh? Sebenarnya aman kalau misalnya mengikuti isi piringku. Kalau misalnya seharian makan buah itu juga tidak baik ya, karena kan tidak seimbang gitu. Tidak ada proteinnya gitu ya, cuman ada serat dan vitamin dan mineral Sip, aja. catat ya Kang Teteh, gizi seimbang ya. Betul. Intinya di situ. Oke, Betul, terima kasih. kuncinya. Kita lanjut lagi, ada baju merah tadi Boleh, yang bertanya. mangga, Silakan mangga. sayang. Satu lagi tadi siapa yang mau bertanya? Oke, silakan 1 2 3 lagi. Ada berapa lagi sayang? Oke, sip. Siap. Masih ada 300 lagi yang mau bertanya, siap? Ini sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Tanti. Dari usia 49 dari Cimahi. Saya mau tanya mengenai asupan makanan dan aktivitas ya. Kebetulan di 5 tahun ini kan pekerjaan saya menuntut, jadi makan itu paling bisa jam 2 atau jam 3. Makan pagi, kemudian jam 2 dan jam 3. Pagi makan, terus makan lagi jam 2 atau jam 3. Nah setelah itu saya nggak makan lagi sampai besok paginya. Enggak, kalau malam, jadi waktu kenyang itu lama gitu. Karena pekerjaan saya nyiapin makanan orang, jualan. makan orang aja makan terus sendirinya paling bisa jam 2 jam 3. Nah, terus aktivitas juga kan karena jualan itu ya, jadi ngantar makanan. Sehari 1000 langkah adalah ya untuk kegiatan jalannya itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya olahraga itu kalau weekend aja, Sabtu, kalau enggak Senin sore gitu ya. Jadi enggak setiap hari, cuman kalau aktivitas jalan 1000 langkah bisalah per harinya. Karena nganterin makanan dan sebagainya lah gitu ya. Yang saya tanyakan, apakah pola seperti itu bagus untuk kesehatan ya? Karena saya kok perasaan makan langka ya, termasuk langka lah untuk jam gitu ya. Ngemil pun jarang karena sibuk gitu kan, masak apa sebagainya gitu ya. Tapi badan saya nggak bisa kurus. Jadi kayak minum air aja jadi daging gitu. Apa kesalahannya di mana gitu ya? Kalau makan itu normal aja sih sebenarnya, kayak bakso saya udah nggak begitu gitu ya. Cuman badan saya tuh nggak bisa kecil gitu. Maksudnya nggak bisa kecil itu sekarang di ya 70-an lah. 70-an ya. Tapi saya suka tes kesehatan itu 3 bulan sekali ya. Terakhir kemarin 2 minggu lalu itu kolesterolnya 190. Terus darahnya tinggi ya, mulai tinggi ya. Kalau ini asam uratnya 5,4 lah. Terus kalau gula mah normal ya, karena waktu diceknya udah makan sih, udah jadi gak begitu akurat mungkin ya. Mungkin seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, apa pola seperti itu bagus? Terus apakah aktivitas bekerja itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan olahraga atau gimana gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Wah tadi aktif banget ya Ibunya kalau misalnya ngelihat dari itu ya. Hadiah dari LGD silahkan.
Wah, ya jadi kalau misalnya apakah pertama mungkin ya pertanyaannya apakah aktivitas kerja itu bisa masuk ke olahraga gitu ya. Nah sebenarnya untuk olahraga itu kalau misalnya dilakukan konsisten dan untuk melatih kalau aktivitas seperti biasa itu bukan untuk melatih ya Bu ya, melatih misalnya otot gitu ya Dok ya, maksudnya melatih jantung, melatih otot. Nah itu tuh yang ditujukan untuk olahraga itu. Jadi aktivitas fisik itu memang yang Bentar, ini agak bingung kan maksudnya kalau Untuk bekerja itu aktivitas- masuknya disebut olahraga enggak? Kayak nyesel gitu, itu masuk Nyesel olahraga gitu. enggak gitu ya? Ini mah bukan, masak gitu ya. Oh jalan 1000 langkah gitu ya. Nah itu tuh masuk olahraga enggak gitu ya? Nah iya, iya. Iya karena iya. Oke, oh iya. 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 Untuk membakar kalori atau enggaknya itu pasti membakar kalori ya Bu ya. Itu aktivitas fisik yang dilakukan untuk membakar kalori karena tadi naik turun tangga itu aktivitas fisik yang aktif gitu ya. Nah kenapa dinamakannya aktivitas fisik? Nah itu tuh termasuk juga olahraga atau bukan? Kalau misalnya disebut olahraga itu biasanya kalau misalnya secara KBBI gitu ya. Kalau KBBI-nya itu olahraga itu terikat dengan permainan, iya. Jadi misalnya kalau misalnya main tenis atau misalnya main ada aturannya biasa kalau olahraga. Nah tapi kalau misalnya exercise gitu ya atau latihan fisik gitu ya. Nah itu yang harus dilatih gitu. Jadi yang selama ini yang perlu itu dilakukan latihan fisik. Tapi kalau ibu tadi termasuknya aktivitas fisik gitu. Kalau misalnya bukan olahraga itu yang kita sering kenal itu latihan fisik. Latihan fisik itu yang ada tujuannya, entah itu untuk maintenance atau itu untuk maintenance berat badan misalnya, atau misalnya maintenance kesehatan, atau misalnya untuk menurunkan berat badan misalnya, atau menaikkan berat badan juga bisa dengan latihan fisik tersebut kayak gitu. Nah kenapa nggak bisa kurus-kurus misalnya ya Bu ya tadi? Kenapa nggak bisa kurus-kurus? Coba kita recall lagi, makannya itu misalnya cuma 2 kali, tapi yang dimakan apa aja nih Bu? Jadi komposisi makannya harus kita lihat lagi ya, apakah sudah seimbang atau belum gitu ya. Kalau misalnya memang belum seimbang, biasanya sih dia nggak akan cukup dan jadinya tuh dia teh aku pada jarang gitu ya nyemil-nyemil kayak gitu. Tapi biasanya yang sekali makan misalnya pakai gulai gitu ya, gulai sekali makan teh misalnya, atau misalnya asin misalnya ya, sambal gitu ya, sambal asin gitu ya. Nah itu kan memang harus kita lihat dulu ya komposisi makannya gitu. Dan kalau misalnya 2 kali sehari apakah masih bagus atau enggak gitu ya untuk kesehatan. Waktunya jauh gitu memang. Kalau misalnya baiknya itu kalau misalnya seumur kita itu kurang lebih 2000 sampai 2500 kalori seharinya. Nah 2000 sampai 2500 kalori sehari itu bisa dipenuhi dengan 3 kali makan dan 2 kali selingan gitu. Jadi memang kalau misalnya kurang dari itu pasti kita jadi kurang gitu. Nah jadinya tuh biasanya jadi PR. Jadi misalnya nih, udah deh nggak apa-apa sekarang cuma 1000 kalori gitu ya misalnya dipenuhinya. Tadi mah makannya sedikit, besok bisa jadi tuh jadi kayak yang kelaparan banget, jadi banyak nambah. Jadi PR, jadi besok-besoknya teh jadi kayak hutang kita tubuh kita teh nagih. Mana yang kemarin gitu belum terpenuhi gitu. Jadi kita terus aja gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi ya yang kayak gitu. Dan kalau misalnya yang kan tadi di gizi seimbang itu harus ada sarapan pagi ya Bu ya. Terus kalau misalnya bisa mah tetap aja ngemil-ngemil gitu ya, ngemil-ngemil juga soalnya takutnya tidak terpenuhi kebutuhannya, tapi ngemilnya juga harus hati-hati. Jadi jangan yang tinggi gula, garam, gula, garam, lemak gitu. Kayak contohnya yang tadi gorengan gitu ya, misal teh nyemil. Nah kerupuk juga ya hati-hati ya Bu ya, itu karena itu tuh ternyata kan itu tepung, pokoknya rumusnya kalau tepung sama minyak berarti penyerapannya tinggi ya, tinggi lemak kayak gitu Bu. Oke, berarti catat Teteh ya, saya aja baru denger loh deh dokter, definisi olahraga itu ada pemanasan, ada inti dan ada pendinginan. Kalau Teteh jalan-jalan di mall seperti gitunya, Teteh sana olahraga, mah aktivitas hungkul gitu loh. Tapi saya apresiasi dia nggak makan malam, keren banget. Itu nggak lapar gitu, gimana tuh ya? Tapi takutnya ditagih besok lagi ya.
asa gitu ya. Malah jadi nggak bagus ya, pokoknya makan lidahnya 3 kali walaupun sebelum maghrib kalau misalkan dia jaga nggak malam ya. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya tadi ya? Oke, Teteh silakan yang di depan. Wah Allah, ini banyak banget yang nanya nih, gimana nih panitia sampai jam berapa? Nih kayak sampai subuh nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti, umur 49 tahun. Saya tuh alergi sama asap rokok, Dok. Makanya saya selalu pakai masker, acara terbuka apapun pakai masker. Apakah itu salah satu gejala jantung juga nggak misalnya? Takutnya kalau pada saat ada asap rokok, batuk, atau kalau nggak bersin gitu ya gitu. Gimana? Apakah itu aja? Terus pencegahannya saat apa tetap harus pakai masker terus atau gimana gitu? Oke ya, makasih Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Teti ya, ini tentang alergi. Teh Hani kasih ada. Oke. Ya, jadi baik, silakan, Dok. kalau ya kayaknya tadi kalau batuk, bersin itu refleks untuk mengeluarkan benda asing yang tidak nyaman ya. Ya, jadi kelihatannya sih memang itu mudah-mudahan sih bukan jantung sih ya Bu ya. Tapi ya tadi karena refleks untuk mengeluarkan hal yang tidak nyaman di tubuh kita, selama refleks kita masih bagus, dia akan memberikan respon seperti itu gitu ya. Kalau batuk yang berkaitan dengan jantung biasanya ada keluhan yang lain. Seperti kalau jantung, gagal jantung tuh biasanya orang nggak bisa tidur terlentang. Biasanya dia posisinya harus duduk atau tinggi bantalnya, biasanya itu ya kalau jantung, gagal jantung ya. Atau kakinya bengkak dua-duanya, tapi nggak selalu kaki bengkak pasti gara-gara jantung. Kalau ada yang suka minum obat hipertensi amlodipin, itu efek sampingnya salah satunya adalah kakinya bengkak. Jadi belum tentu pasti gara-gara jantung, kita harus evaluasi. Atau kalau ada varises itu kakinya juga bisa bengkak gitu ya. Ya, mangga. Kalau suka kagetan bukan jantungan, bukan. Itu kagetan aja ya. Itu bukan jantungan gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan orang yang tadi tiba-tiba pingsan gitu ya, atau dia berdebar, itu biasanya kelainan irama jantung. Nah kalau gitu harus diperiksakan nadinya, bisa cek nadi sendiri atau menggunakan smartwatch gitu ya. Apakah nadinya terlalu cepat pada saat lagi ada keluhan gitu ya. Biasanya kalau kita anggap dia tidak normal tuh cepat sekali. Cepat tuh kalau sampai di atas 150-an. Kalau misalnya nadi cuma 110, 120 gitu ya, kita nggak menganggap ini ya cepet tapi bukan sesuatu yang dari sumber yang tidak normal itu ya. Mangga. Baik, cukup terjawab ya. Ini ada Uwa Badenaros, mangga Uwa. Uwa, syarat oh itu ada langsung. Uwa, syaratnya sebutin nama, profesi, lahir dan hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uwa Mumu Haredang, profesi wira swasta, umur mah sarua meureun lejennya tong sebutkeun bohong nya. Hobi memotoran. Ini Dok, sederhana aja, saya tadi lihat, saya cermati, saya pelajari. Yang bertanya itu orang golosor ada, yang goes atau sepedahan ada, yang lari ada. Saya itu di legend itu ada rider. Saya itu suka memotoran. Ada hubungannya ente kira-kira dengan jantung Dok? Sehat moal jantung lamun memotoran, lamun saya mah lamun teu ngambe aspal atuh teu memotoran teh lieur jantung teh sok deg-degan, lamun memotoran teh tenang gitu nya. Saya juga tahu dokter ini anak ketiga, namanya juga Dr. Tri, anak ketiga berarti. Kalau Idam anak ke-11. Gitu aja Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hiji deui lamun ditagih ku debt collector tak jantungan eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Jadi mau motoran bikin sakit jantung atau enggak sakit dompet mungkin ya kalau mau motoran ya. Ya, jadi mungkin kalau memotoran bikin jadi rileks itu adalah salah satu cara untuk menyeimbangkan stres kita. Sebenarnya itu.
Tapi ada tapinya. Nah, ada ya. tapinya nih. Yang gak bagusnya itu mungkin nanti makannya yang gak terjaga pas lagi mau motoran, no aya gorengan, no aya naon kopi sebenarnya tidak masalah. Tapi ada batasan nggak berapa gelas sehari? Paling hanya sekitar 2 gelas sehari. Sehari gitu ya. 2 gelas ya. Dan jangan kopi sasetan. Nah, karena kopi sasetan itu kan ada creamernya, ada gulanya. Ya kalau mau kopi hitam boleh gitu ya. Kemudian temannya kopi, iya temannya kopi. Kalau ada yang itu biasanya rokok, gorengan. Nah itu yang justru yang itu yang tidak baik gitu ya. Memotorannya baik asal hati-hati gitu ya. Karena itu salah satu untuk melepas stres ya. Karena stres juga kan menyebabkan peningkatan risiko serangan jantung gitu ya. Jadi salah satu cara untuk membuat rileks atau seimbang ya dengan hobi lah ya. Hobi kan beda-beda ya. Yang ibu-ibu mungkin senangnya belanja, yang bapak-bapak senangnya memotoran, mangga gitu ya. Silahkan, itu adalah cara untuk menyeimbangkan stres gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah yang lainnya. Tapi memotoran jangan memotoran aja, harus ada olahraganya gitu ya. Nah, karena memotoran mah cuman pakai tangan, kaki, gitu. Jangan lupa mandi juga itu. Mandi juga ya. Mungkin itu. Luar biasa. Jantan gitu wah, teu aya hubunganna sareng jantung upami wah tuangeuna tepat ya, bagus. Jadi insyaallah tambah sehat asal tuangeuna ge seimbang ya, gizi seimbang. Baik, panitia mungkin Kang siapa? Kang GM atau Kang Wenda, ini udah jam 6:05, apakah cukup atau bagaimana? Cukup ya, karena di belakang ada fasilitas konsultasi dan juga ada medical cek kesehatan buat akan teteh semua. Baik, di ujung acara saya akan menyampaikan juga kutipan dari Naomi Judd ya. Naomi Judd said, your body hears everything your mind says. Tubuh kita semua mendengar semua apa yang dikatakan oleh pikiran Anda. You are what you think. Jadi Akang Teteh, apapun yang Anda pikirkan tentang diri Anda, itu tubuh juga berpengaruh ya. Kalau Anda berpikir Anda sehat, ayo atuh kita sama-sama menjaga kesehatan. Tapi kalau sekarang merasa kayaknya memang kita tuh emang harus memeriksakan kesehatan kita, inilah saatnya. Tos usia 50 tahun meni acan pernah diparios jantung, lebar. Lebih baik kita antisipasi, jangan sampai kita periksa ketika sudah kejadian. Setuju? Oke. Karena alhamdulillah kita sudah punya rekan ya dari Kardia Klinik ya. Tempatnya di Bandung Timur Arca Manik. Mungkin nanti dari pihak Kardia yang akan jelaskan. Terima kasih, saya Neng Atia. Undur diri, mohon maaf bila selama menjadi moderator dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan aplaus untuk kedua narasumber kita, Ade dan Rahma. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.